Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Secan, sehat dan cantik. Kali ini kita bertemu lagi dalam program Ngopi Manis, ngobrol pintar dengan spesialis. Dan kali ini saya berada bersama dengan dokter muda Raihan Ilyas Pertama. Mas Raihan Ilyas Pertama adalah dokter muda dari Fakultas Kedokteran Yarsi yang kali ini sedang mengambil kepaniteraan bagian kulit dan kelamin di Rumah Sakit Muharidwan Meraksa di Taman Mini, Jakarta. Dan topik kita kali ini akan membahas tentang infeksi virus herpes simplex. Tapi sebelum kita bahas, biar santai-santai dulu Mas Ilyas, kita ngopi dulu. Silakan ngopi dulu Mas. Mas Ilyas, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah dok. Gimana, lancar-lancar aja sekolahnya? Lancar Ya, alhamdulillah. Angkatan berapa Mas? Angkatan 2018 dok. 2018. Wah, ini hebat ini udah masuk ke kepaniteraan ya. Mas Ilyas, ini kan topiknya Mas Ilyas tentang infeksi herpes simplex ya. Iya. Mas Ilyas bisa terangin nggak infeksi herpes simplex itu apa ya? Jadi infeksi herpes simplex itu merupakan infeksi dari virus herpes simplex. Jadi virus herpes simplex ini merupakan virus manusia, jadi hanya menginfeksi manusia saja. Dan virus herpes simplex ini ada dua tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 sama tipe 2 pasti ada bedanya kan? Iya, dok. Kenapa kok jadi tipe 1, tipe 2 ya? Jadi ini mungkin sahabat-sahabat yang pengen sehat dan cantik ingin tahu kan, tipe 1 itu gejalanya seperti apa, tipe 2 gejalanya seperti apa. Gimana Mas Ilyas? Coba dijelaskan. Jadi untuk herpes simplex tipe 1 itu lebih kenanya itu di mulut, seperti nama lainnya herpes labialis. Jadi untuk herpes labialis ini biasanya ada luka atau rasa nyeri di mulut atau sekitar mulut. Dan untuk herpes simplex tipe 2 itu lebih ke area genital atau nama lain itu herpes genital. Ya, jadi herpes simplex tipe 1 dan 2 itu batasnya di pinggang. Kalau tipe 1 itu pinggang ke atas, kalau tipe 2 pinggang ke bawah. Gitu ya Mas Ilyas ya. Mas Raihan. Jadi yang tipe 1 itu umumnya di daerah sekitar mulut atau di daerah bibir, bagian mukosa. Mukosa itu adalah selaput lendir, daerah yang basah ya di sekitar mulut. Umumnya dia sepertiga bagian luar. Jadi nanti kelihatan seperti ada sariawan gitu ya, tapi kok dia di bagian luar, walaupun bisa juga ada di bagian dalam ya. Awalnya sebenarnya itu ada lecet, tapi kemudian karena lecetnya itu diawali dengan lenting. Nah, lenting itu nanti pecah terus jadi lecet. Gejalanya gimana? Rasanya memang ada gatal dan perih ya. Dan dia bisa meluas. Nah itu kadang juga ada di tenggorokan, ada di lidah, ada pokoknya di daerah wajah gitu ya. Kalau pada bayi-bayi bisa juga Mas Ilyas, itu bisa ada di mana? Seperti dermatitis gitu ya, kadang di kulit bisa sampai leher. Nah padahal itu sebenarnya herpes simplex ya. Kemudian juga kalau yang herpes simplex tipe 2 itu memang di daerah pinggang ke bawah. Kita
lihat kalau ada infeksi herpes simplex genitalis ya, seperti tadi yang disebutkan Mas Ilyas, itu memang di daerah genital atau di daerah kemaluan ya. Bisa pada laki-laki, bisa pada wanita ya. Awalnya ada lentik tapi mudah pecah. Itu nyerinya hebat. Bahkan kalau dia semakin luas, semakin hebat. Umumnya kalau laki-laki tadi di mana Mas Ilyas? Ada di bisa di glans penis ya, bisa juga di batang penis ya. Pada wanita di perineum, bahkan bisa di anus juga bisa. Pokoknya di daerah sekitar genital. Nah itu gatal tapi nyerinya bisa hebat. Itu gejalanya ya Mas Ilyas. Terus kenapa kok itu bisa terjadi Mas Ilyas, bisa jelasin nggak ya? Untuk infeksi herpes simplex ini terjadi karena ada kontak antara penderita atau yang sudah kena dengan virus herpes simplex ini dan yang sehat. Jadi biasanya cara kontaknya gimana nih? Iya, jadi biasanya kalau yang tipe 1 itu kan tadi lebih umumnya di mulut ya, di labialis ya. Biasanya itu seperti kalau dewasa itu menggunakan alat seperti kalau laki-laki itu kan pakai itu ya dok ya, namanya untuk cukur jenggot gitu ya. Kan kadang-kadang suka pinjemin ke temen gitu dong. Itu hati-hati ya, nggak bisa ya, itu bisa nularin ya. Bisa nular itu. Makanya kadang-kadang Mas Ilyas tuh jangan ditaruh sembarangan, nanti dipakai orang kita pakai lagi deh. Atau kalau bisa sekali pakai buang gitu ya. Nah, terus gimana tuh? Itu bisa bahaya juga ya. Terus yang lainnya apa tuh? Yang lain juga bisa contohnya memakai handuk. Kita kan kalau keluarga itu kan biasanya handuknya satu aja dok ya. Itu bisa menyebar gitu dok ke keluarga lain. Terus untuk herpes genital tipe 2 itu kan tadi genital ya. Biasanya itu lebih ke hubungan seksual gitu dok. Seperti tidak menggunakan alat proteksi seperti kondom gitu dok. Ya betul. Jadi kita tuh ternyata harus hati-hati ya menggunakan alat-alat pribadi yang memang untuk pribadi. Bahkan kita nih satu gelas nih, tadi punya Mas Ilyas sendiri, punya saya sendiri. Kalau kita tuker-tukeran saya nggak tahu nih, Mas Rehan Ilyas punya herpes simplex bisa nyebar juga ya. Nah itu. Kemudian kalau pada anak-anak ya, itu anak-anak juga bisa kena loh Mas Ilyas, bahaya juga nih kalau kita bayi ya, pada saat kita punya bayi, misalnya nanti Mas Ilyas punya bayi, punya anak gitu ya, karena gemes gitu ya, kok anaknya lucu gitu kan, gemes gitu diciumin daerah bibirnya oleh orang dewasa yang kebetulan lagi ada reaktivasi ya, sedang ada luka kecil karena herpes simplex labialis, itu bayinya bisa tertular. Nanti anaknya juga bingung loh, kok saya bisa kena dari mana. Tapi yang pasti ya antara orang dewasa tuh, kalau misalnya mereka berciuman bibir itu satunya belum kena, satunya sudah kena, ya bisa saling menularkan ya, karena itu sangat mudah gitu. Sedangkan apa bisa bertukar? Bisa. Herpes simplex yang tipe 2 bisa juga kena ke daerah labialis gitu. Jadi bisa nyebrang juga. Jadi yang ada di bibir bisa tipe 1, bisa juga tipe 2 gitu. Nah, jadi kita memang harus berhati-hati. Pada wanita, hati-hati. Kita jangan meminjam kosmetik. Lipstik jangan dipinjamkan. Saput bedak atau spons yang pada bedak itu jangan juga digunakan bersama, karena kita tidak tahu pada saat dia tenang kita nggak lihat ada gejala apa-apa, tapi pada saat dia timbul mungkin kita juga tidak tahu kalau ternyata ada sedikit lentik, ada sedikit lecet, ternyata itu infeksi herpes virus. Nah, Mas Rehan Ilyas bisa terangkan bagaimana bisa terjadinya ya, kenapa kok bisa terjadi sih ini infeksi ini, bagaimana nyebrangnya itu, bagaimana sih virusnya gitu? Jadi itu pertama itu nyebrang itu seperti pertama kali kena gitu dok? Iya, biasanya kan ada pasti ada yang pertama kali kena, ada yang sudah pernah kena terus muncul lagi gitu kan, itu gimana? Jadi fase dari penyakit ini tuh ada 3. Yang pertama tuh infeksi primer. Jadi infeksi primer itu pertama kali kena pasti orang sehat ini dengan pasien yang udah kena infeksinya. Nah setelah ini biasanya itu virusnya ini langsung dorman di saraf gitu pusat, ya, dia nggak aktif gitu ya, jadi nggak ketahuan ya. Ini namanya fase laten. Dan selanjutnya jika ceritanya ini pasiennya udah dikasih obat, terus sudah sembuh gitu ya, terus
kita capek, terus mungkin kalau perempuan mengalami menstruasi atau mungkin dia kena cedera gitu dok ya, itu bisa ada namanya fase rekuren atau fase reaktivasi. Nah ini nanti ada gejalanya datang lagi gitu dok, meskipun tadi sebelumnya udah disembuhin gitu dok. Ya, jadi artinya dia harus hati-hati ya. Begitu sudah terinfeksi sekali, terus menyembuh, itu bukan berarti itu virusnya hilang. Virusnya itu tetap bersembunyi, kita sebut di ganglion dorsalis atau di cabang saraf yang berfungsi untuk menyebabkan atau menimbulkan nyeri ya, itu cabang sensoris. Jadi virus ini kalau sudah ada di bagian tubuh seseorang, maka virusnya itu akan tetap berada di situ. Hanya dia bisa bersifat aktif atau tidak aktif. Kalau dia aktif, maka dia akan menimbulkan gejala. Dia akan berbiak. Jadi kalau aktif dia beranak, terus akhirnya menuju ke lokasi di mana timbulnya lenting yang kemudian jadi lecet. Tapi kalau sudah menyembuh, dia diam, dorman atau tidur. Kalau tidur itu dia tidak bereaksi, dia diam, tidak beranak, tidak berkembang biak, tidak bergejala, gitu ya. Jadi ada fase tadi yang benar ya. Pertama kali kena mungkin orang nggak tahu, dikiranya dia cuma sariawan biasa, ternyata itu infeksi herpes simplex. Yang kedua, fase yang kita tidak tahu, kelihatannya baik-baik saja. Kita kan tidak bisa lihat dia ada gejalanya, tapi mungkin orang ini sebenarnya sudah ada herpes simplexnya. Makanya kita harus waspada juga ya. Nah, yang ketiga itu rekuren, muncul kembali pada saat imunitas selulernya menurun atau daya tahan tubuhnya menurun, maka virus itu menjadi lebih aktif. Yang tadinya tidur atau dorman, bangun bagaimana? Aktif metabolisme, dia berkembang biak, kemudian menuju ke daerah yang bisa menyebabkan timbulnya kelainan pada kulit gitu ya. Oke, atau pada kelamin tadi ya. Gitu Mas Ilyas ya. Terus Mas Ilyas, berarti prognosis ya, itu dia ya baik sih, hanya tidak bisa sembuh 100% total gitu ya, karena dia tetap harus tetap berada di badan orang yang sudah pernah terinfeksi. Obatnya apa nih Mas Ilyas? Yang pasti harus ke dokter kulit ya dok ya, kalau mengalami seperti itu. Dan biasanya sebetulnya dokter umum juga bisa loh kalau dia kalau dia tahu ini adalah herpes simplex. Mas Ilyas nanti kalau ada pasien yang herpes simplex udah langsung tahu obatnya kan, nggak harus ke dokter kulit. Ini sepanjang kompetensinya level 4 ya, artinya bisa menganamnesis, bisa memahami dan bisa mengobati, boleh itu nggak apa-apa, karena itu asal pisau diagnostiknya tajam gitu ya. Gimana terapinya? Kalau untuk obatnya sendiri itu adalah acyclovir, dan dosisnya sendiri itu adalah 5 kali 200 mg itu selama 7-10 hari, dan itu buat infeksi primer. Sedangkan kalau ini merupakan infeksi rekuren atau yang udah bangun lagi, itu dosisnya sama tapi dikurangkan harinya, kurang lebih 5 hari dok ya. Ya bisa, tapi ini memang sangat variatif ya. Yang pasti kita memberikan obat antivirus. Nah, obat antivirus itu kenapa kita kasih 5 kali? Banyak amat, biasa orang minum obat kan 3 kali gitu ya. Ini kok jadi 5 kali ya gitu. Karena virus ini memang membelah tiap 4 jam. 4 jam dia berbiak lagi, 4 jam lagi dia berbiak lagi. Jadi kita kasih obatnya tuh 4 jam kita kasih, 4 jam kita kasih. Cuman kalau malam kita tidur, kita tidak aktif, dia juga tidur. Jadi kita kasihnya nggak 6 kali, tapi cukup 5 kali. Nah itu rumusnya, kenapa kita harus kasih acyclovir 5 kali. Tapi kalau kita pakai antivirus yang lebih poten ya, misalnya valacyclovir, kita boleh kasih 3 kali. 3 kali 1 gitu ya, 3 kali 1 tablet sediaannya. Jadi tergantung obat yang kita gunakan, dan kita harus lihat sifat dari virusnya ya Mas Ilyas, Mas Rehan. Mas Rehan sudah bisa menguasai tentang infeksi herpes simplex, baik itu yang labialis maupun yang genitalis. Nanti kalau sahabat-sahabat cecan yang lain ingin bertanya sama Mas Ilyas ya, paling tidak sudah bisa memberikan penjelasan. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini ya, sederhana tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman kita, sahabat Secan ya. Secan itu singkatan sehat dan cantik. Nah ini mudah-mudahan ada manfaatnya setelah tadi dijelaskan oleh Mas Rehan Ilyas pertama. Jadi
harus berhati-hati untuk perlengkapan-perlengkapan pribadi yang digunakan. Tidak dibagi, tidak digunakan bersama. Demikian sahabat Secan yang sudah kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk yang mendengarkan dan melihatnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rehan. Ya, sehat selalu ya.